Penyebab kerusuhan di Papua terkait kepulangan jenazah Lukas NMB. Ini katanya ada provokasi, Mas Ahmed. Betul, pasti. Jadi terlibat kericuan dan kerecokan seperti itu. Ini bukan masalah yang simpel juga. Jadi oleh sebab itu peran Menteri Pertahanan yang notabene sebagai calon presiden juga di sini diuji, Mas Ahmed. Bagaimana sih Pak Prabowo sebagai Menhan gitu bisa mengatasi permasalahan seperti ini dengan damai, dengan baik gitu ya. Dan kemudian ini menjadi contoh ya menjelang pergantian presiden, menjelang pemilu. Kalau masalah seperti ini tidak cepat diselesaikan, takutnya mencederai ya politik yang saat ini lagi gencar-gencarnya kampanye dan pemilu, Mas Ahmed. Mau presiden caleg. Seperti itu. Kita bacakan dulu, Mas Ahmed, penyebab kerusuhan di Papua itu. Inilah penyebab kericuhan massa iring-iringan jenazah ex Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Silakan. Bentar ya, mati pula nih. Ya. Tadi ada kesalahan teknik jaringan. Jadi sambil dicek dulu ya, kita tunggu Bapak Prabowo ini turun tangan ya. Pasca pemberitaan ini kita belum membaca apakah Pak Prabowo sudah turun tangan apa belum. Gitu. Semoga Pak Prabowo cepat menyikapi ini karena Pak Prabowo peranan ini sangat penting karena sangat penting sekali. Masih sebagai Menteri Pertahanan seperti itu. Silakan Mas Ahmad. Inilah penyebab kericuhan massa iring-iringan jenazah ex Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, Papua, Kamis 28 bulan 12 2023. Diketahui massa memanas sejak dari Bandara Sentani menuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani atau STAKIN Sentani. Awalnya ribuan massa menanti kedatangan Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Lantas massa tersebut menolak jenazah Lukas dibawa ke lokasi persemayaman dan pemakaman dengan menggunakan mobil warga agar jenazah Lukas diarak atau dengan berjalan kaki ke STAKIN. Massa bahkan sempat menahan rombongan keluarga dan Forkominda Papua, lalu memaksa untuk bisa mengarak jenazah Lukas NMB keluar dari ruang VIP Bandara Sentani. Dalam perjalanan massa meminta agar aparat keamanan tidak menghalangi perjalanan serta tidak membatasi mereka. Massa pun bergerak maju hingga persimpangan jalan masuk bandara. Lantas kericuhan terjadi. Dalam perjalanan ke STAKIN tersebut, aksi massa pecah. Massa lalu melakukan pelemparan ruko dan mobil di sepanjang jalan. Hal ini dilakukan disinyalir lantaran mereka kecewa dengan meninggalnya Lukas. Pelemparan juga dilakukan sampai dengan jalan masuk lapangan STAKIN Sentani. Mereka juga menyerang aparat TNI atau Polri hingga menimbulkan luka-luka, termasuk mengenai PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun yang kala itu ada di belakang iring-iringan jenazah. Selain PJ Gubernur Papua Ridwan, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakhiri juga turut serta menjadi korban kericuhan massa. Jadi ini memang adanya terprovokasi ya Mas Ahmad dari orang-orang tertentu. Kemudian ada bentrokan karena memang kalau di Papua itu Mas Ahmad sangat sensitif sekali. Sensitif sekali itu tanah. Jadi memang kita harus mengkhususkan daerah Papua ini sebagai keadilan HAM ini harus diperlihatkan. Makanya kita mengangkat tema tadi Bapak Prabowo harus turun tangan. Harus segera. Di sini sebetulnya ada dua ya, Menteri Hukum ya dan lain-lainnya ya. Ada Pak Mahfud juga di sini mungkin berperan juga ya dalam kabinet permasalahan perihal Papua ini. Apalagi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan seperti itu ya. Ini dua sosok yang sangat berperan penting karena memang masih berada di kabinet pemerintahnya Pak Jokowi. Sementara kalau Pak Ganjar itu masih di luar, jadi agak-agak susah lah karena memang tidak ada punya kursi di pemerintahan saat ini seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya kerusuhan atau terkaitnya kebentrokan ya yang berujung lemparan batu dan lain-lainnya ini semoga cepat diselesaikan. Karena kita percaya
Bapak calon presiden kita Prabowo mungkin ya, dan lainnya sebelah dan kiri dan kanan. Hanya Pak Prabowo lah ya di sini yang ada punya peranan penting dan masih bisa mengambil sikap karena beliau di pemerintahan. Karena dia sementara kalau Pak Anies, Pak Ganjar tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya Pak Prabowo dan Pak Mahfud MD. Ya, tapi saya minta dan tolong Pak Prabowo. Calon-calon ini ya, calon presiden ini yang lain jangan lebih memanaskan gitu. Betul. Kalau kita inginnya meredahkan, jangan makin provokasi. Wah, ini bahaya sekali kalau seperti itu, Mas Ahmed. Penyebab kerusuhan di Papua terkait kepulangan jenazah Lukas NMB ini katanya ada provokasi, Mas Ahmed. Betul, pasti. Jadi terlibat kericuan dan kerecokan seperti itu. Ini bukan masalah yang simpel juga. Jadi oleh sebab itu peran Menteri Pertahanan yang notabene sebagai calon presiden juga di sini diuji, Mas Ahmed. Bagaimana sih Pak Prabowo sebagai Menhan gitu bisa mengatasi permasalahan seperti ini dengan damai, dengan baik gitu ya. Dan kemudian ini menjadi contoh ya menjelang pergantian presiden, menjelang pemilu. Kalau masalah seperti ini tidak cepat diselesaikan, takutnya mencederai ya politik yang saat ini lagi gencar-gencarnya kampanye dan pemilu, Mas Ahmed. Mau presiden caleg. Seperti itu kita bacakan dulu, Mas Ahmed. Penyebab kerusuhan di Papua itu. Inilah penyebab kericuhan massa iring-iringan jenazah ex Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Silakan. Bentar ya. Mati pula nih. Ya. Tadi ada kesalahan teknik jaringan. Jadi sambil dicek dulu ya, kita tunggu Bapak Prabowo ini turun tangan ya. Pasca pemberitaan ini kita belum membaca apakah Pak Prabowo sudah turun tangan apa belum. Gitu. Semoga Pak Prabowo cepat menyikapi ini karena Pak Prabowo peranan ini sangat penting karena sangat masih penting sekali. Masih sebagai Menteri Pertahanan seperti itu. Silakan Mas Ahmad. Inilah penyebab kericuhan massa iring-iringan jenazah ex Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, Papua, Kamis 28 bulan 12 2023. Diketahui massa memanas sejak dari Bandara Sentani menuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani atau Stakin Sentani. Awalnya ribuan massa menanti kedatangan Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Lantas massa tersebut menolak jenazah Lukas dibawa ke lokasi persemayaman dan pemakaman dengan menggunakan mobil warga agar jenazah Lukas diarak atau dengan berjalan kaki ke Stakin. Massa bahkan sempat menahan rombongan keluarga dan Forkominda Papua, lalu memaksa untuk bisa mengarak jenazah Lukas NMB keluar dari ruang VIP Bandara Sentani. Dalam perjalanan massa meminta agar aparat keamanan tidak menghalangi perjalanan serta tidak membatasi mereka. Massa pun bergerak maju hingga persimpangan jalan masuk bandara. Lantas kericuhan terjadi. Dalam perjalanan ke Stakin tersebut, aksi massa pecah. Massa lalu melakukan pelemparan ruko dan mobil di sepanjang jalan. Hal ini dilakukan disinyalir lantaran mereka kecewa dengan meninggalnya Lukas. Pelemparan juga dilakukan sampai dengan jalan masuk lapangan Stakin Sentani. Mereka juga menyerang aparat TNI atau Polri hingga menimbulkan luka-luka, termasuk mengenai PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun yang kala itu ada di belakang iring-iringan jenazah. Selain PJ Gubernur Papua Ridwan, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakhiri juga turut serta menjadi korban kericuhan massa. Jadi ini memang adanya terprovokasi ya Mas Ahmad dari orang-orang tertentu. Kemudian ada bentrokan karena memang kalau di Papua itu Mas Ahmad sangat sensitif sekali. Sensitif sekali itu tanah. Jadi memang kita harus mengkhususkan daerah Papua ini sebagai keadilan HAM ini harus diperlihatkan. Makanya kita mengangkat tema tadi Bapak Prabowo harus turun tangan. Harus segera. Di sini sebetulnya ada dua ya, Menteri Hukum ya dan lain-lainnya ya. Ada Pak Mahfud juga di sini mungkin berperan juga ya dalam kabinet permasalahan
perihal Papua ini. Iya. Apalagi Pak Prabowo sebagai Menteri Menteri Pertahanan, Pertahanan. seperti itu ya. Ini dua sosok yang sangat berperan penting karena memang masih berada di kabinet pemerintahnya Bapak Jokowi. Sementara kalau Pak Ganjar itu masih di luar, jadi agak-agak susah lah karena memang tidak ada punya kursi di pemerintahan saat ini seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya kerusuhan atau terkaitnya kebentrokan ya yang berujung lemparan batu dan lain-lainnya ini semoga cepat diselesaikan. Karena kita percaya Bapak calon presiden kita Prabowo mungkin ya dan lainnya sebelah dan kiri dan kanan hanya Pak Prabowo lah ya di sini yang punya peranan penting dan masih bisa mengambil sikap karena beliau di pemerintahan. Karena dia sementara kalau Pak Anies, Pak Ganjar tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya Pak Prabowo dan Pak Mahfud MD. Ya, tapi saya minta dan tolong Pak Prabowo. Calon-calon ini ya, calon presiden ini yang lain jangan lebih memanaskan gitu. Kalau kita inginnya meredahkan, jangan makin provokasi. Wah, ini bahaya sekali kalau seperti itu, Mas Ahmed.